Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Kita bertemu untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10, mengambil materi pokok bahasan tentang sistem jaringan. Sebelum kami mulai perkuliahan, kami sapa dulu rekan-rekanku semuanya, apa kabarnya? Semoga rekan-rekan semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jeremy di sini juga dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan pertemuan perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen meskipun melalui pertemuan tatap maya. Baik rekan-rekanku, kita masuk pada pembahasan. Sebelum kita memulai pada pokok pembahasan, seperti biasa, kami sampaikan tujuan pembelajaran untuk materi pokok bahasan tentang sistem jaringan. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah setelah mahasiswa mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama, mengerti arti tentang jaringan, sistem. Yang kedua, menjelaskan mengenai manajemen jaringan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola dan membangun sistem jaringan dalam informasi sistem. Baik rekan-rekan, kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa dalam manajemen informasi sistem, sesuai dengan namanya, membangun sistem jaringan adalah sangat penting. Kalau bicara sistem, sistem terdiri dari beberapa subsistem. Subsistem yang saling berkait, saling mempengaruhi dan saling terikat. Kalau saudara melihat dalam suatu perusahaan begitu, sistem-sistem dalam produksi saling berkaitan. Kita contoh sederhana, perusahaan tekstil, bagaimana mulai dari benang, kemudian menjadi kain, pewarna, sampai pada akhir. Nah, sistem informasi manajemen bagi perusahaan akan sangat penting dalam kerangka untuk membangun satu sistem yang saling berkait. Jaringan satu dengan jaringan yang lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kesalahan dalam satu jaringan akan membuat kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Kenapa? Kita bicara informasi sistem, manajemen informasi. Manajemen jaringan akan mempengaruhi apakah sistem jaringan ini bermanfaat dalam manajemen informasi sistem sesuai dengan kebutuhan manajemen informasi sistem atau tidak. Sehingga manajemen jaringan ditujukan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang timbul dari perencanaan dan sampai pada pengendalian yang dilakukan. Kalau jaringannya baik, sistem jaringannya oke, kerugian-kerugian yang akan timbul kan bisa dikelola dan diminimalisir. Jaringan sistem akan sangat penting bagi perusahaan dalam rangka apa? Efisiensi. Ingat, semua perusahaan mesti bertujuan optimalisasi laba atau profit dan minimalisasi kerugian. Dalam sistem informasi manajemen, sistem jaringan ini akan menentukan sekali apakah sistem nanti berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apakah sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tergantung bagaimana jaringan sistem ini.
Kalau kita maaf. Kalau kita bicara dengan jaringan, jejaring. Dalam bisnis, jaringan itu mutlak adanya. Anda bisa bayangkan secanggih apapun produk, secanggih apapun hasil daripada produksi, tanpa ada jaringan yang baik juga tidak akan bisa dipasarkan. Begitu juga sebaliknya, pasarnya sudah bagus, tetapi jaringan terhadap bahan bakunya tersendat, juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, manajemen jaringan ya adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian, penerapan dan pengendalian jaringan data. Yang kita rembuk, yang kita musyawarahkan, yang kita bicarakan adalah sistem informasi manajemen. Sehingga yang dimaksud dengan sumber daya adalah sumber daya manajemen. Yang dimaksud dengan bahan baku adalah bahan baku kaitannya dengan data-data dan informasi. Kalau manajemen jaringan, bagaimana kegiatan merencanakan, bagaimana kegiatan pengoperasian atau pengorganisasiannya, bagaimana aplikasi dalam praktek, bagaimana pengendalian data dalam satu perusahaan. Sumber dayanya adalah sumber daya informasi. Kalau kita melihat manajemen jaringan, di mana dari perencanaan, pengoperasian, data-data dari perencanaan yang dibutuhkan yang seperti apa untuk memecahkan masalah dalam perusahaan. Manajemen butuh data yang valid, butuh data yang benar untuk mengambil keputusan. Salah data yang masuk dalam manajemen, artinya perencanaan tidak sesuai, otomatis pengoperasiannya juga tidak pas. Apalagi kalau sudah pengendalian. Perencanaan yang bagus, pengoperasian yang bagus, actionnya oke, pengendalian tidak pas pun juga akan kacau. Tingkat kerumitan manajemen ini akan tergantung pada besar kecilnya perusahaan dan permasalahan yang ada. Kalau perusahaan-perusahaan UKM, permasalahan relatif lebih kecil. Biasanya masalah manajemen, masalah pengelolaan keuangan, masalah promosi dan pemasaran misalnya. Tetapi kalau perusahaannya besar, data-data ini juga bermacam-macam. Tingkat relevansinya berkelas-kelas. Ini yang relevan, agak relevan, kurang relevan. Nah, manajemen jaringan ini sangat penting. Bagaimana merencanakan data yang dibutuhkan? Bagaimana pengelolaan data yang sudah ada? Bagaimana mengendalikan data ini? Karena saudara memahami, data setiap saat berubah. Informasi setiap saat berkembang. Sangat dinamis. Inilah pentingnya manajemen jaringan. Kalau kita bicara perencanaan dari manajemen jaringan tadi, yang pertama adalah perencanaan. Bagaimana merencanakan jaringan? Kegiatan perencanaan jaringan dari kegiatan yang diarahkan untuk mengantisipasi semua kebutuhan jaringan perusahaan. Komponen utama dalam kegiatan ini adalah perencanaan kapasitas. Kalau data yang ada sedemikian besar banyaknya, kira-kira yang dibutuhkan yang seberapa? Atau mungkin yang dibutuhkan saat ini untuk tahun depan sudah tidak gunakan lagi. Atau mungkin tahun ini tidak digunakan, tahun depan masih baru akan digunakan.
ini bagaimana merencanakan kapasitas. Baik menyangkut perencanaan analisa dan penyerahan volume lalu lintas data yang dilalui jaringan. Kemudian bagaimana merencanakan stafnya. Berapa orang yang akan mengoperasikan, yang akan memilah-milah jaringan, yang akan memilah-milah informasi dalam satu jaringan tertentu. Kalau jaringannya sangat besar kapasitasnya, mesti orang-orangnya, staf-stafnya juga diperbesar. Kalau tingkat kerumitannya besar, tinggi, perusahaannya multinasional, penganalisanya juga perlu kematangan, sehingga stafnya juga harus yang punya kapasitas, skill, keterampilan yang memadai. Dan selanjutnya dalam perencanaan adalah bagaimana pemantauan kinerjanya. Apakah kinerja yang sudah ditetapkan dengan standar operasional sudah sesuai? Apakah lalu lintas dalam jaringan dalam mengantisipasi efek kemungkinan terjadinya gejolak atau perubahan bisa diantisipasi? Nah, perencanaan ini menyangkut bagaimana perencanaan kapasitas, bagaimana volume yang masuk pada jaringan tadi, maupun perencanaan siapa, berapa yang akan melakukan. Di depan kami sampaikan, staf yang punya kapasitas, yang punya keahlian, keterampilan, juga punya dedikasi dan integritas. Itu perencanaan jaringan. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Kalau direncanakan sedemikian baik, direncanakan sedemikian matang, tapi tanpa ada pengendalian, mungkin dalam pelaksanaan operasionalnya, dalam pelaksanaan pengorganisasiannya bisa geser. Kebanyakan orang mengatakan bahwa pengendalian adalah pengerem. Dan itu dilakukan di belakang. Sebetulnya tidak. Mulai di perencanaan itu akan kelihatan. Kira-kira nanti bagaimana. Kalau kita melihat dari konteks pemantauan kinerja. Kalau kapasitas sekian dengan staf sumber daya manusia yang sekian, kira-kira kedodoran apa sesuai atau pas. Ini akan banyak sekali dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, kadang terjadi penumpukan pekerjaan karena tidak ada perencanaan kaitannya dengan staf tadi. Kembali kepada pengendalian jaringan. Pengendalian jaringan adalah pemantauan jaringan dalam setiap saat. Dari perencanaan sudah dikendalikan, meskipun tidak formal. Oh, kalau merencanakan sekian, kira-kira bagaimana? Oh, kalau merencanakan begini, kira-kira eksesnya bagaimana? Kinerjanya seperti apa kira-kira? Pengendalian pengendalian jaringan meliputi pemantauan secara setiap operasi jaringan, baik yang berkaitan dengan potensi kegagalan maupun potensi antisipasi potensi, ini bukan kegagalan ya, keberhasilan maupun antisipasi potensi kegagalan. Sistem pengendalian jaringan memberikan peringatan kepada operator tentang gejala-gejala adanya kegagalan, potensi adanya kegagalan, serta komponen-komponen kegagalan itu sendiri. Untuk mencapai pengendalian yang maksimal, maka perusahaan harus menetapkan standar pengendalian yang sesuai. Bisa standar perencanaan proses, pengendaliannya, prosedur penyelesaian masalah, serta metode, ini salah ketik ini ya, metode penyelesaian masalah. Saya ingin menekankan pada prosedur. Prosedur penyelesaian masalah ini dalam pengendalian jaringan sangat menentukan. Sangat penting. Karena apa?
dari prosedurnya akan kelihatan mana yang kira-kira tidak sesuai dengan standar operasional dan prosedurnya. Apakah di standar perencanaannya atau apakah di strategi pengendaliannya. SOP-nya akan kelihatan. Anda bisa melihat dalam organisasi-organisasi bisnis yang sudah multinasional begitu, penetapan prosedur ini menjadi sesuatu yang utama. Sehingga ketika prosedur sudah ditetapkan sedemikian rupa, sistem berjalan, siapa orang tinggal menjalankan. Itu pengendalian jaringan. Manajemen dan jaringan yang dijalankan oleh spesialis data dapat mencakup yang pertama, analis jaringan yang melaksanakan fungsi seperti analis sistem. Ingat, kita bicara sistem itu bicara saling terkait. Subsistem yang ada. Kalau seandainya kita melihat perusahaan dari mulai pemotongan bentuk, kemudian bagaimana menjahit pakaiannya, kemudian bagaimana finishingnya, kancing baju dan segala macam, kemudian bagaimana packagingnya. Yang sudah disetrika, sudah bagus, di packaging. Dari tahapan-tahapan ini merupakan satu sistem yang saling terkait. Sama juga dalam sebagai analis jaringan. Bagaimana analis jaringan itu dapat dilaksanakan seperti fungsi dalam analisis sistem tadi. Oh, jaringannya seperti ini. Oh, datanya ini. Bagaimana untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, analis perangkat lunaknya. Bagaimana programmer. Bagaimana perangkat keamanan perangkat lunaknya. Jangan sampai diganggu dengan hacker. Yang ketiga adalah teknisi data, yaitu orang yang ahli dalam perangkat keras data. Nah, manajemen jaringan ini merupakan suatu kegiatan yang saling berkaitan. Apakah analis jaringannya, apakah analis perangkat lunaknya, maupun teknisi datanya. Saling berkaitan. Sebuah sistem. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, semua berkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak. Atau satu meniadakan yang lain, tidak bisa. Saling berkaitan. Baik rekan-rekanku, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa manajemen jaringan sangat penting dan strategis bagi perusahaan. Karena jaringan sangat vital dalam lalu lintas data perusahaan. Ingat, sistem saling berkaitan, saling mempengaruhi. Satu saja salah subsistem itu akan kacau. Kesalahan jaringan akan menyebabkan kerugian yang sangat fatal, besar bagi perusahaan. Dengan demikian, manajemen jaringan pada hakikatnya adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan jaringan agar kesalahan yang bukan kesalahan dapat diantisipasi dan dicari solusinya. Utamanya di situ. Maka tadi ada yang namanya analis jaringan, analis perangkat lunak maupun teknisi data. Di mana kesalahannya? Akan bisa dilihat. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Pertemuan yang ke-10 untuk materi pokok bahasan tentang manajemen jaringan. Sebelum kami akhiri, kami menekankan bahwa manajemen jaringan bagaimana mengelola kegiatan perencanaan, pengoperasian, dan penerapan
termasuk juga bagaimana pengendalian. Pengendalian hakikatnya adalah sejak dari perencanaan sudah harus ada pengendalian. Kalau kita membangun sistem jaringan seperti ini, kira-kira nanti efeknya seperti apa? Perencanaannya bagus, tapi mungkin aplikasinya yang kurang tepat. Artinya bahwa bagaimana merencanakan itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Demikian rekan-rekanku yang kami banggakan, yang kami cintai. Sebelum kami akhiri, seperti biasa, bahan evaluasi dan diskusi untuk menguji diri pribadi rekan-rekan semuanya, karena kita pertemuan lewat tatap maya, sehingga apakah bisa sesuai dengan pemahaman, dengan tujuan pembelajaran tadi. Saya berikan evaluasi dan bahan diskusi untuk bisa buat diskusi dengan teman-teman yang lain atau untuk evaluasi diri sendiri. Tidak harus dikumpulkan, tapi kalau ada kendala, ada hambatan, bisa kontak Pak Jalani untuk bisa didiskusikan. Demikian rekan-rekanku, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, atas perhatian dari rekan-rekanku semuanya. Tidak lupa kami haturkan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak salah. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.